Salam, saya Gede Madikarma. Selamat bertemu dalam seri pembelajaran aplikasi pengolah kata. Adapun aplikasi pengolah kata yang kita pelajari adalah aplikasi Microsoft Word versi 2016. Topik kita kali ini adalah Table of Content atau daftar isi biasa kita temukan dalam sebuah buku atau laporan. Daftar isi berisi daftar komponen buku atau laporan lengkap dengan nomor halaman di mana komponen itu berada. Pertanyaannya, bagaimana cara membuatnya? Dilihat dari sisi bentuknya, maka yang terpikir oleh kita dalam membuat daftar isi itu adalah dengan mengetikkan komponen laporan atau buku itu dengan mempergunakan format tab stop seperti contoh ini. Langkah yang kita lakukan adalah dengan melakukan pengaturan tab stop untuk level daftar isi dan untuk posisi nomor halaman. Daftar isi pada umumnya dibuat sebanyak 3 level. Level 1 untuk judul bab, level 2 untuk subbab, level 3 untuk sub-subbab. Kita mulai dengan melakukan pengaturan tab stop dengan memilih menu paragraf di sini, kemudian klik tombol tab. Kita asumsikan untuk level 1 adalah di pojok kiri, kemudian level 2-nya adalah di 0,5. Kita anggap dia left, kemudian set, kemudian level 3 kita tetapkan dia di 1, kita set, kemudian untuk penempatan halaman kita letakkan di 6,5 cm, kemudian kita tentukan leadernya 2, tapi dia adalah right. Jadi sudah ada 3 tab stop. Ini untuk tab stop level 2, level 3 dan nomor halaman. Kita mulai membuatnya. Ini misalnya tab 1 dahuluan, tab 1, kemudian 1.1 ke belakang itu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi hasilnya menyerupai daftar isi yang biasa kita lihat dalam sebuah buku atau laporan. Nah, cara seperti ini tentu saja tidak salah, tetapi ada kekurangan atau kelemahannya. Daftar isi dibuat dengan cara begini hanya mungkin kita lakukan kalau buku atau laporannya sudah jadi. Kalau masih dalam proses pengeditan, tentu saja tidak mungkin karena posisi masing-masing komponen laporan atau buku ini bisa jadi berubah sehingga penentuan nomor halamannya bisa jadi salah. Microsoft Word sebenarnya memiliki fasilitas untuk membuat daftar isi baik secara manual maupun secara otomatis. Di menu Reference di bagian kiri kita temukan kelompok Table of Contents. Lewat menu inilah kita bisa membuat daftar isi di Microsoft Word. Kita coba klik di sini. Ada pilihan Automatic Table 1, Automatic Table 2, dan Manual Tabel. Dengan Manual Tabel inilah kita bisa membuat daftar isi secara manual di Microsoft Word. Tinggal klik di sini di lokasi di mana kita ingin membuat daftar isi tersebut. Nah, Microsoft Word akan menampilkan semacam form di mana kita bisa mengisikan komponen dari daftar isi tersebut dengan format seperti yang sudah ditentukan di sini. Jadi misalnya kita ketik di sini bab 1 pendahuluan, kemudian untuk level 2-nya misalnya 1.1 ke belakang dan seterusnya. Karena sifatnya manual, maka ini sama saja dengan pembuatan daftar isi yang sebelumnya sudah kita coba, di mana daftar isi seperti ini baru bisa dibuat kalau dokumennya atau laporannya sudah selesai. Kalau masih dalam proses editing, maka itu tidak, walaupun bisa, tetapi tidak disarankan untuk dibuat karena pasti akan berubah kembali. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat daftar isi yang otomatis? Saya batalkan ini, sini kita remove, ini kita buat yang baru. Nah, di sini tadi ada Automatic Tabel 1, ada Automatic Tabel 2. Nah, pemilihan ini sebenarnya didasari pada bentuk atau model daftar isi yang kita buat. Jadi ini baru bisa dipilih kalau sebelumnya kita sudah melakukan pengaturan terhadap pembuatan daftar isi tersebut. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Jadi kita kembali ke dokumen kita. Pada dokumen kita tentukan komponen mana dari dokumen kita yang mau ditampilkan pada daftar isi, baik untuk level 1, level 2, dan level 3. Jadi sebagai contoh misalnya daftar isi ini kita pilih sebagai komponen level 1. Kita masuk ke menu Reference lagi, kemudian di tabel of content ini ada Add
text. Jadi kita pilih add text, kemudian kita pilih level 1. Kemudian di dokumen kita cari lagi komponen lainnya, misalnya pungkasan, ini sama juga level 1. Kemudian ini bab 1 misalnya level 1 lagi, sedangkan yang ini adalah level 2, ini juga level 2. Sekarang bagaimana membuat daftar isinya? Jadi kita pergi ke lokasi di mana daftar isi itu mau dimunculkan, kita letakkan kursornya di sana, kemudian kita pilih tabel of contents, pilih misalnya nomor 1 atau nomor 2. Ini sesuai dengan format yang kita mau pilih, tinggal klik di sana, maka langsung terbentuk daftar isinya seperti ini. Jadi langsung jadi. Nah, di sini ada tulisan tabel of contents. Kalau kita tidak menginginkannya, kita bisa hapus. Nah, apa istimewanya daftar isi yang kita hasilkan di sini? Pertama, ya bisa otomatis. Kemudian yang kedua, bisa kita update. Jadi misalnya kita mau tambahkan lagi, ini masuk lagi menjadi level 2, ini masuk menjadi level 2 juga. Sekarang tinggal kita update saja tabelnya. Nah, biar aman, kita pilih update entire tabel. Oke, maka dia otomatis bertambah. Kemudian kelebihan berikutnya adalah daftar isi ini kita bisa pergunakan untuk menuntun kita menuju ke lokasi masing-masing komponen ini. Ini caranya, tinggal tekan tombol kontrol, kemudian kita klik ke lokasi yang kita inginkan. Misalnya pergi ke bab 1 di sini, maka kita dibawa ke sini. Apabila tampilan daftar isi ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka tampilannya bisa diatur kembali melalui menu Table of Contents, kemudian kita pilih Custom Table of Contents. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kiri ini adalah preview dari daftar isi kalau dicetak, sedangkan di kanan ini adalah tampilan daftar isi kalau ditampilkan di web atau internet. Nah, di sini ada pengaturan yang bisa kita pilih. Pertama, terkait dengan formatnya, kita bisa pilih apakah klasik, distinct, NC, dan seterusnya. Ini kalau kita ganti, tentu saja akan mengubah tampilan dari daftar isi kita. Nah, misalnya kita pilih formal, kita OK, maka ini akan tampilannya berubah seperti itu. Kalau mau yang lain, kita juga bisa mengatur seberapa banyak level dari daftar isi yang mau ditampilkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pada umumnya ada 3 level, level 1, level 2, level 3. Kalau mau dikurangi boleh, mau ditambah boleh. Kemudian kita juga bisa memilih option di sini berkaitan dengan pengaturan komponen yang kita munculkan daftar isi berdasarkan style yang dimiliki oleh dokumen kita. Yang saat ini dipakai untuk membuat daftar isi adalah komponen dalam dokumen yang memiliki style heading 1, heading 2, heading 3 untuk level 1, level 2, dan level 3. Nah, kalau kita mau mengubah, mempergunakan yang lain, silakan. Tinggal ditentukan, dipilih style yang ada di kirinya apa, kemudian tentukan levelnya yang mana. Itu untuk format tertentu di template misalnya, ini selain memilih option, kita juga bisa memilih stylenya. Jadi untuk level 1 ini TOC, tabel content level 1, TOC level 2, dan seterusnya. Kita bisa atur tampilannya dengan memodifikasi. Jadi caranya mirip seperti kita membuat style yang sudah pernah kita coba sebelumnya. Jadi tinggal modify di sini, kemudian kita tentukan jenis hurufnya apa, pengaturan tampilannya seperti apa, dan seterusnya. Oke, silakan dicoba. Jadi dengan demikian maka kita sudah bisa membuat daftar isi secara otomatis. Naskah dalam sebuah dokumen dapat kita berikan catatan atau keterangan tambahan. Catatan atau keterangan tambahan ini bisa ditambahkan berupa komen, footnote, atau endnote. Nah, untuk menambahkan sebuah komen dapat kita lakukan dengan cara memblok komponen dari naskah itu, kemudian kita pilih menu insert pilihan komen, kita klik, dan di sini kita akan diberikan ruang untuk menambahkan komen. Nah, nanti pada saat orang lain atau kita membaca dokumen yang ada komennya ini, kita bisa memberikan jawaban atau reply dengan cara klik bagian reply ini, kemudian kita ketikkan jawaban kita di sana. Nah, seandainya komen ini tidak dibutuhkan lagi, tentu saja kita bisa hapus dengan cara mengklik kanan
pada komen itu, kemudian kita pilih pilihan edit comment. Selanjutnya kita bisa menambahkan catatan atau keterangan dengan menggunakan footnote. Jadi caranya tinggal tekan posisi kursor di lokasi di mana kita ingin menambahkan catatan, kemudian kita pilih menu reference. Di sini ada insert footnote, tinggal klik. Kemudian kita dikasih ruang di sini untuk menuliskan catatannya. Perhatikan ini dituliskan di bagian bawah halaman, kasih nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah footnote yang sudah kita buat. Ini adalah nomor 1. Kalau misalnya kita mau tambahkan lagi, sama seperti tadi, tinggal letakkan kursornya di posisi tertentu, kemudian kita insert footnote ke nomor 2. Yang perlu mendapat perhatian di dalam pemakaian footnote ini adalah footnote diberi nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya sampai jumlah footnote yang sudah kita buat, dan nomor urut ini selalu disesuaikan setiap kali kita menambah atau menghapus footnote yang ada. Sebagai contoh misalnya kita sudah memiliki 2 footnote di sini, nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalau misalnya kita ingin tambahkan footnote baru di antara footnote nomor 1 dan nomor 2, misalnya di sini, kemudian kita insert footnote, maka otomatis footnote yang kita tambahkan itu menjadi nomor 2. Begitu juga sebaliknya, apabila misalnya footnote nomor 1 ini kita hapus, kita delete, maka otomatis footnote yang tadinya nomor 2 menjadi nomor 1 dan tadinya nomor 3 menjadi 2. Begitu juga di bawah tinggal 2. Nah, perhatikan di sini, di setiap footnote yang kita buat, kalau kita tunjuk dengan mouse, maka akan muncul kotak berisi catatan atau keterangan yang kita berikan untuk footnote tersebut. Hal kedua yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa footnote ini dituliskan pasti di bagian bawah halaman di mana footnote itu diisikan. Seandainya dokumen ini kita edit dan posisi footnote kemudian jadi berubah ke halaman yang berbeda, maka otomatis footnote ini juga akan pindah lokasinya. Jadi sebagai contoh misalnya ini saya geser terus ke bawah sehingga dia pindah melewati halaman 1, maka kita lihat sekarang footnote 1 ini ada di halaman sini, sedangkan yang nomor 2 ada di sini. Catatan atau keterangan yang bisa kita tambahkan ke dalam sebuah dokumen berikutnya adalah dalam bentuk endnote. Endnote ini sebenarnya memiliki sifat yang sama dengan footnote. Bedanya, footnote itu dituliskan di bagian bawah halaman di mana footnote itu disisipkan, sedangkan endnote dituliskan di bagian akhir dari dokumen kita. Kita lihat sekarang contohnya, misalnya di sini kita tambahkan sebuah endnote, maka ada ruang situ kita tambahkan lagi satu, misalnya di sini. Perbedaan lainnya dengan footnote adalah penomoran mempergunakan angka Romawi kecil seperti ini. Sama seperti footnote, penomoran endnote juga bersifat dinamis, disesuaikan sesuai dengan penambahan atau pengurangan endnote itu sendiri. Demikian latihan kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Bila berkenan, mohon di like dan di subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu pada sesi latihan berikutnya.